Romo dan Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan-kesan oleh Romo Martinus Emmanuel Ano selaku Ketua Komisi Kerawan Keuskupan Denpasar. Pada Romo Om Swastiastu. Salam sejahtera, salve, namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Pak Made Muliakan atau Pak De Gajah, juga yang saya kasihi Romo Vikjen dan para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman seperjuangan dari KGEK, juga yang saya agungkan di atas anak agung. Tadinya saya pakai baju warna biru gelap, tapi karena misa itu keringat lalu basah, lalu saya pakai baju yang memang saya ngefans bajunya dapat di tempat ini. Ini dia punya namanya. Ini dia. Saya rasa dikenakan baju ini seperti sebuah drama untuk saya. Tapi sejatinya hati saya tidak no drama untuk Gerindra. Kenapa saya katakan seperti itu? Komisi Kerawan itu menjangkau dan mengakomodir semua partai. Tapi Gerindra punya kesan istimewa. Mungkin itulah kenapa Kak Yusdi meminta saya memberikan 1-2 kesan pesan dari Komisi Kerawan. Karena apa? Cari di dunia ini, di mana calon presiden dan kemudian jadi presiden yang pernah menyebut Ketua Komisi Kerawan Puspas Keuskupan Denpasar. Hanya Pak Prabowo waktu memberikan sambutan di ulang tahun ke-16 Gerindra di Sanur Beach. Saya rasa macam terkusuk Roh Kudus waktu itu. Karena seorang calon presiden menyebut Ketua Komisi Kerawan Keuskupan Puspas Keuskupan Denpasar. Entah siapa yang menulis, tapi saya rasa inilah bentuk penghargaan untuk gereja. Beberapa hari lalu saya didatangi oleh utusan dari orang Gerindra Kota Mataram. Saya baru beberapa hari pindah ke Mataram. Dia datang bertemu saya. Saya pikir datang untuk apa, kan awam juga untuk saya mukanya. Ternyata dia mau bilang, Romo, kami utusan dari Gerindra Kota Mataram. Romo silakan membuat proposal budget 100 juta untuk apapun urusan gereja. Wah, saya pikir ini kok Gerindra lagi. Dengan ini saya tidak mengkampanyekan dan mengabaikan yang lain, tapi semakin banyak partai seperti Gerindra menghargai gereja, semakin Indonesia itu memang betul-betul maju. Dan kesan yang paling istimewa itu waktu itu, begitu selesai doa bersama dengan Pak Romo mereka di hari ulang tahun itu, ada 6 tokoh agama ya. Saya datang dan dibisikin oleh satu anak OMK Katedral yang jadi protokol paling dekatnya, Kelinnya. Dia bisik juga lewat Kak Yusdi. Katanya doanya Romo sangat berkesan di hati Bapak. Wih, selain Bapak di surga ada Bapak Presiden juga. Dan kemudian kami sering chat pribadi dengan Pak De Gajah. Entah apa yang kami ceritakan tidak perlu diketahui, yang penting bagian dari doa ya, supaya harapannya terpenuhi. Jadi saya mewakili gereja melalui Komisi Kerawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Gerindra yang telah membuat KGEK menjadi satu-satunya Rasul Abang Katolik, mungkin menjadi orang pertama dan semoga tidak menjadi yang terakhir duduk di DPD Kota Denpasar. Sebelumnya kita sudah punya 2, satu di Badung, Pak Edi Sanjaya dari PDIP, satu di Provinsi, Ibu Grace dari PSI. Belum ada dari Gerindra. Dan ternyata yang datang adalah anak agung yang memang selalu mendapat percikan doa syukur agung dari di katedral. Sehingga kemudian dia terpilih menjadi yang kata Romo Vikjen dari waktu misa, ini karena kekuatan doa. Kalau mengandalkan kekuatan KGEK dengan potongan seperti ini, saya tidak bisa juga. Tidak ada potongan untuk menjadi seorang pejabat, tapi ternyata ada potongan darah biru yang dikhotbahkan oleh Romo Deni.
dari anak agung keluarga Puri di negara Jembrana. Jangan lupa percikan keagungan itu untuk dukung Pak Dega Jaya. Jadi kami bangga menjadi orang Katolik dan kami merasa dihargai sebagai bagian terpenting dari masyarakat Bali, khususnya Kota Denpasar. Tadi Kak Yusdi bilang suaranya kok merata. Saya lalu visit di Pade Gajah, itu namanya merakyat yang merata. Dan tadi Pak Tevik sudah mengangkat Ibu Gek bukan saja sebagai bagian kerukunan kematian di Bali Barat, tapi ibu rakyat. Kalau ibu titik ibu negara ya, tapi ibu Gek ibu rakyat, ibu kita semua. Dan dulu waktu Kak sudah pasti lolos, dicetin sama Pade Gajah, Romo 1 baki dari gereja Katolik lolos. Saya semakin yakin sudah dan bangga. Kenapa berkembang menjadi 3? Kemudian ketika mampir ke sini, saya dapatlah baju no drama ini. Lalu saya bilang begini, Kak, percaya atau tidak percaya, Kak dengan satu teman yang kemudian dari Gerindra lolos ke nasional itu juga buah dari doa para jenazah yang ada di Mumbul. Karena apa? Kak mengurusi rukun kematian. Pernah saya waktu datang ke sini, ada saja orang yang mau minta tolong untuk dibantuin keluarganya yang mati sama Kak. Dalam keadaan loyo-loyo dan capek, harus tetap dilayani. Dan saya yakin doa mereka sangat kuat. Apalagi untuk teman Gerindra yang nasional itu juga dia kasih sumbang 150 juta ya, kalau tidak salah ya. Untuk 120 untuk ya. Pokoknya adalah percikan kasih dari Gerindra untuk jenazah-jenazah kita di Kulimbul, di Mumbul. Untuk pagar waktu itu. Jadi inilah bentuk perhatian untuk kita dan membuat kita bangga. Jadi kami di Komisi Kerawang itu, tadi Kak Yusdi bilang, apa itu Komisi Kerawang? Itu bagian khusus di dalam gereja yang membidangi politik, bukan untuk politik praktis, tapi berpolitik secara etika. Tetapi kemudian kami mendukung awam-awam bisa menduduki politik praktis seperti yang dijabat oleh KG. Kami para Romo tidak bisa mengambil bagian dalam politik praktis untuk menjabat, tapi kami bisa jadi playmaker gitu. Jadi tidak untuk bisa cetak gol, tapi tidak jadi pemain terbaik gitu. Sehingga apa yang terjadi dengan KG juga adalah buah dari doa dan dukungan para Romo untuk menggerakkan, mempengaruhi umat, baik yang hidup maupun yang mati. Dan saya rasa kerjasama ini tetap terus dijaga dan dirawat di rumah sinergi ini. Ini kan rumah sinergi. Dan kami tetap menitipkan gereja ke pemerintah, entah melalui Pade Gajah, entah melalui wakil ibu negara, ibu rakyat, juga siapapun stakeholder yang berkarya di bidang politik. Karena kami hanya bisa mendukung dalam doa dan berharap supaya politisi-politisi kita tetap sehat, kuat, dan bugar, dan tetap memperhatikan apapun agama dan kepercayaan yang ada di bangsa dan negara ini. Karena seringkali saya mengatakan gini, kita boleh hebat apapun, hasil akhirnya kita butuh doa. Ketika kita terkapar, sakit, atau bahkan mati, pasti kita cari doa. Jabatan lalu menjadi tidak penting lagi. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama untuk saling mengisi dalam hal itu, bersinergi dalam hal itu, saya yakin kita bisa bahagia kini dan kelak. Jadi terima kasih untuk segala dukungan dan perhatian untuk kami. Tetaplah kita saling memperhatikan ke depan, dan semoga Gereja Katolik Keuskupan Denpasar juga yang ada di NTB dengan cara bagaimanapun selalu terjaga, terpelihara, dan tetap bersatu padu membangun, mewujudkan Indonesia. Kemarin di sana saya pesankan begini mereka, karena tema kemerdekaan RI ke-79 kan Nusantara Baru, Indonesia Baru, Indonesia Maju. Saya lalu komentar, ini logikanya gini, Nusantara Lama, Indonesia mundur. Tidak begitu, karena Nusantara itu tentang pulau. Yang paling penting adalah pribadi-pribadi yang ada di dalam setiap pulau. Dan kita adalah pribadi-pribadi berkualitas yang menunjukkan NKRI di sini, yang kita pakai sebagai harga mati dan kita hargai sampai mati. Doa kami selalu untuk KG,
Doa kami selalu untuk teman-teman Gerindra, doa kami selalu untuk Pade Gajah. Hatimu pasti diketahui oleh Tuhan, dan ketika kita mengangkat hati itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang di luar dugaan. Sekian dan terima kasih. Untuk hal yang tidak berkenan dari tempat ini, saya ucapkan mohon maaf. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Romo Eman selaku Ketua Komisi Kerawang Keuskupan Denpasar, para Romo dan Bapak Made Mulyawan Arya SEMH selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali kepada Pade Gajah. Saya Bapak Yusdi dan Buge yang baru terpilih dan dipilih menjadi pelayan masyarakat. Pak Lurah dan semuanya yang tidak saya sebut, tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati yang hadir pada malam hari ini. Kita malam hari ini berbahagia, tapi mulai besok sampai 5 tahun ke depan Buge harus kerja keras. Jadi Pak Romo, kalau saya sebutkan satu persatu aja harus. Terus ada orang tua saya, Bapak Yusdi dan Buge yang baru terpilih dan dipilih menjadi pelayan masyarakat. Paling murah dan semuanya yang tidak saya sebut, tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati yang hadir pada malam hari ini. Kita malam hari ini berbahagia, tapi mulai besok sampai 5 tahun ke depan Buge harus kerja keras. Jadi yang pertama saya bersyukur dan berbangga dan terharu, dan artinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahwa Bapak Yusdi dan Buge ini adalah orang yang dulu menolong saya pada saat yang tidak itu. Jadi di saat kita terjatuh, siapa yang menolong saudara saat itulah saudara kalian, itu orang tua saya. Sejak saat itu beliau dan Pak Yusdi menganggap orang tua, karena kebetulan saya nggak punya ayah juga. Saya sudah meninggal waktu saya umur 11 tahun. Buge, sebenarnya saya dan Pak Yusdi, saya cuma hanya memberikan jembatan. Jadi mau di berapa pulau tersebut ya, memberikan jembatan sama Pak Yusdi, membangun jembatan tersebut ya. Pak Yusdi dengan caranya, saya dengan cara saya. Bagaimana saya membuat dengan Buge itu nomor 1, sudah Buge nomor 1 agar dimudahkan biar bisa linear. Bagaimana caranya biar ya Buge yang lolos bisa lolos 2, yang Buge yang nomor 1, bagaimana caranya. Dan yang saya keingat Pak Yusdi Pak Taufik Kemas Bali. Jadi Buge benar sekali kata Romo, Buge ini memang karma beliau dan memang berkat doa banyak. Para Romo juga berkat doa orang mati dan orang hidup juga, dan saya pun berdoa, berusaha juga. Karena 5 tahun lalu saya berusaha untuk mengajak Pak Yusdi untuk berusaha untuk Pak Yusdi sebagai wakil rakyat pada saat itu, tapi tidak berhasil ya Pak. Saya suara tinggi pada saat di kota, tapi Pak Yusdi tidak linear dengan saya, jadi kurang suara, kurang suara lagi dikit Pak ya, lagi dikit kurang suara lagi sedikit, tapi tetap saja kurang suara. Akhirnya kita komitmen lagi, ayo Pak kita ulang lagi sekali. Ternyata dalam perjalanan saya terpilih ketua DPD, jadi harus naik kan, Akhirnya saya ngobrol Pak Yusdi berpikir, Pak kita tukar aja Pak, kita Buge aja kita tukar. Pak Yusdi sudah maju berkali-kali, untuk 3 kali Pak, tapi 2 itu saya nggak ikut. 1 saya, yang terakhir aja saya di Buge. Yang 2 itu saya nggak ikut, nggak tahu saya. Akhirnya kita tukar dan Buge akhirnya lolos. Jadi saya bilang Pak lunas ya Pak. Tetapi hutang budi saya kepada Bapak Yusdi dan Buge tidak akan pernah lunas, dan saya akan bawa sampai mati.
Jadi anak saya pertama pun namanya Jeff Jody itu dari Joseph Bias. Ya kalau saya cerita panjang kan, sampai saya keluar penjara di Amerika lah banyak, panjang nanti 2 hari gitu ceritanya. Jadi saya mohon doanya kemarin kebetulan saya tahu mimpi apa, tiba-tiba karena adanya upaya pencegahan atau upaya atau pergerakan yang memang untuk mengganjal kader Gerindra atau saya sendiri agar tidak bisa maju baik sebagai wagub, dan saya tidak masalah karena saya tidak ada misi di sana. Nah, itu saya tahu lah. Jadi ya kita punya pimpinan, komitmen dan ingin juga program linear dari pusat ke Bali linear. Dalam itu adanya saksinya Rainbow waktu itu pas pers DPD, akhirnya diputuskan oleh Pak Prabowo, Pak Dasko, lu nomor 1. Saya bengong sekitar 5 menitan bengong, dan saya nggak tahu saya mimpi atau tidak, beneran saya. Kalau gua bilang lu siap. Jadi saya siap saja. Nah, Pak Prabowo telepon, saya sampaikan sama lu, ada siap, saya siap. Sanggup, siap menang. Bagaimana caranya orang kita diperintah? Ya siap saja. Gerindra itu ada 3. 1 siap, 2 siap laksanakan, 3 balik kanan bubar jalan. Tidak boleh lagi ada demokratur riak kecil. Kalau sudah keputusan dari atas, sudah. Artinya kita partai yang komando bagus juga, bukan diktator, komando yang jelas dari atas papan bawah jelas. Jadi kalau ada kader Gerindra nanti yang tidak turun ke masyarakat, silakan lapor. Hukumannya 1. Yang pertama, peringatan secara verbal. Yang kedua, langsung PAW. Yang harus turun bukan Pak Yusdi. Biar Ibu, saya nggak boleh gitu. Jadi saya mohon doanya untuk Gerindra, baik Denpasar dan Bali, agar semua bisa melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dan saya mohon doanya juga, bukan kampanye, tapi saya ditugaskan, diperintahkan. Sebenarnya kalau jujur, saya tidak siap secara batin. Saya lahir saya siap. Batin itu kaget itu belum siap. Ternyata kemarin 1 hari saya harus menenangkan diri. Saya masih mimpi atau tidak? Ternyata saya sedang mimpi, dan saya harus jalankan. Urusan menang kalah kita berjuang, urusan menang kalah harus menang. Dan saya berterima kasih dengan ini beban, ini tanggung jawab yang sangat berat, tapi ini challenge, ini tantangan buat kita semua. Jadi saya mohon doanya untuk saudara-saudara semua, ada para Romo terutama. Memang tadi Romo dikatakan tidak boleh berpolitik. Romo memang tidak boleh berpolitik, tapi para pejuang politik itu harus dekat dengan Romo. Kenapa? Kalau nggak ada yang doain, para pejuang politik, kepala politikus itu akan dikorupsi, benar? Jadi harus dekat dengan pemuka agama, baik Romo, baik Kiai, baik Pak Kinandito dan lain-lainnya. Memang tidak boleh politik, cuma karena Romo ini yang mengarahkan. Udah gajah jangan begini terus. Benar nggak? Ya, harus dekat dengan politik. Jadi saya mau doanya sekali lagi, sebagai syukuran Buge, ini boleh berbangga ya malam hari ini, tapi mulai besok bekerja loh, 2 tahun ke depan. Buge ini dipilih bukan untuk jadi pejabat, tapi Buge ini dipilih karena dipercaya masyarakat untuk mewakili masyarakat. Bukan karena ini. Dan saya mau doa juga agar di segala dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan wakil yang baik. Dan suatu saat jika saya diberi mandat oleh rakyat, saya bisa melakukan tugas saya, dan saya nanti tulus apa yang saya lakukan. Karena kalau hitung-hitungan nyaman, hitungan bisnis, saya sudah tenang, lulus profesi, lulus kelas 1, pegang anggaran, ngapain saya repot-repot. Dan saya nanti harus maju, saya harus
mundur dari DPR dan perjuangan sekian lama ini. Tetapi itu namanya perintah yang mulia, jadi saya harus lakukan. Jadi saudara-saudara semua berkenan mendoakan saya. Kalau Romo udah pasti, yang lain pun berkenan mendoakan saya. Cuma doakan dulu lah, ya. Tapi kita doakan ini wakil saya yang baik dan bisa bekerja sama itu. Ya, saya memang tidak pintar-pintar amat, tapi saya yakin semuanya pintar dan bisa membantu saya untuk mengarahkan apa yang saya lakukan. Kalau di Amerika bilang, karena setiap saya sekolah, kalau saya selalu lulusan terbaik, sama Made itu lagi men. Orang hebat, orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Jadi saya orang beruntung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman tugas harus turun. Baik. Untuk ke depan mungkin harus kerja keras. Jadi yang pertama saya bersyukur dan bangga dan terharu, dan artinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahwa Bapak Yusdi dan Bu Ge ini adalah orang yang dulu menolong saya pada saat saya terjatuh. Jadi di saat kita terjatuh, siapa yang menolong saudara saat itulah saudara kalian itu orang tua saya. Sehingga dengan itu beliau kali menganggap orang tua. Nah, kebetulan saya nggak punya ayah juga. Ayah saya sudah meninggal waktu saya umur 11 tahun, 12 tahun. Bu Ge, sebenarnya saya dan Pak Yusdi, saya cuma hanya memberikan jembatan. Jadi mau berangkat ke pulau tersebut, memberikan jembatan sama Pak Yusdi.